Wahai sekalian manusia, sembahlah, beribadahlah hanya kepada Allah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Allah perintahkan kita untuk beribadah kepadanya saja, dan kita diingatkan bahwa Dialah yang menciptakan kita. Artinya, bila kita tahu, bila kita sadar bahwa Allah pencipta kita, maka sepatutnya manusia ini hanya menghambakan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, sebesar-besar dosa adalah ketika seseorang menyembah selain Allah, padahal hanya Allah yang menciptakan dia. Rasul bersabda, "Keringanya ayu berbeda Allah, dosa apa yang paling besar?" Beliau menjawab, "An taj'ala lillahi nidda wa huwa khalaqaka." Dosa terbesar, dosa yang paling besar adalah engkau membuat tandingan bagi Allah, engkau mensekutukan Allah, padahal hanya Allah yang menciptakanmu. Salam dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi besar yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah menunjukkan kita apa itu Islam, apa itu iman. Nabi yang telah mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk tersampaikannya Islam kepada kita, kepada umatnya yang sangat dia cintai. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan salawat dan salamnya, keberkahannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada keluarga beliau, anak istri beliau, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau juga akhir zaman. Karena sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan yang mulia ini biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita di dalam kitab Al-Usul Al-Thalathah, dengan kitab judulnya Usul Al-Thalathah, yaitu 3 landasan utama yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kita masuk di muqaddimah yang kedua, karena sebelum masuk dalam pembahasan yang inti, yaitu 3 landasan utama ini, kita diberikan atau mu'allif membawakan muqaddimah ada 3 hal. Muqaddimah yang pertama yaitu tentang 4 perkara yang sudah kita bahas, dan sekarang kita masuk kepada muqaddimah yang kedua pada ucapan beliau, "I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'alluma thalathi hadhihi al-masail wal 'amalu bihinna." Ketahuilah saudaraku, semoga engkau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus kita ketahui? Sesungguhnya wajib bagi setiap muslim, laki dan perempuan, ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal 'amalu bihinna, untuk mereka mempelajari dan memahami serta mengamalkan 3 perkara berikut ini. Kita mesti mengilmuinya, memahaminya, mengamalkan perkara-perkara berikut ini. Di mana perkara-perkara ini adalah perkara-perkara yang sangat dasar, sebagai muqaddimah untuk kita nantinya masuk ke dalam pembahasan usul Thalathah. Perkara pertama yang mesti kita ilmui, kita pahami dan kita amalkan, kata beliau, "Anna Allah khalaqana." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita. Wa razaqana, Dialah pula yang memberikan rezeki kepada kita. Walam yatrukna hamalan, dan Allah
telah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita. Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Allah tidak membiarkan kita tanpa petunjuk. Namun bal arsala ilaina rasulan. Namun Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada manusia ini seorang rasul, seorang utusan. Faman ata'ahu dakhala jannah. Barang siapa yang taat mengikuti utusan tersebut, maka dia akan masuk surga. Wa man asahu dakhala nar. Dan barang siapa yang menyelisihi atau menentang Rasul utusan Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ini yang pertama yang mesti kita ingat, bahwa kita ada di sini karena Allah yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam ini dan menciptakan isinya dan makhluk-makhluk semua. Dan tidak ada yang mengingkari ini dari semua unsur agama, kecuali segelintir orang yang menolak adanya pencipta, yang mereka disebut dengan Jahriyah. Mereka menganggap segala sesuatunya akan binasa dengan berlalunya zaman. Atau muncul di zaman modern ini istilah ateis yang mengingkari adanya Tuhan. Namun pada umumnya agama-agama yang ada di muka bumi terdahulu itu mengakui adanya sang pencipta. Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita itu sangat jelas berangkat dari dalil, baik dalil itu adalah dalil syar'i ataupun dalil aqli atau naqli dan aqli. Naqli artinya dalil syar'i, yaitu Al-Quran serta Sunnah yang menyatakan bahwa Allah lah pencipta kita. Dan ini sangat banyak sekali. Dalam surat Al-A'raf, dalam surat Al-Baqarah tadi yang kita bacakan, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Subhanallah yang menciptakan kalian dan Allah sebelum kalian. Dan surat At-Tin juga tadi, khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ayat-ayat ini semuanya menyatakan bahwa Allah pencipta kita. Dan ada masalah terus. Dan sekali lagi kepada dalil aqli, dalil nalar, akal. Dan itu juga diarahkan oleh Al-Quran. Kita diberikan ditantang berfikir oleh Al-Quran. Dan surat At-Tur ayat 35, di situ ayatnya berbunyi, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Yang artinya, apakah mereka itu tercipta tiba-tiba, tidak ada yang menciptakan mereka, dan misalnya muncul gitu, am humul khaliqun, ataukah mereka itu yang menciptakan alam ini dan diri mereka. Ini dua pilihan yang Allah Subhanahu wa taala paparkan di dalam kita. Dua pilihan ini dan dua-duanya tidak mungkin. Ampulikum min ghairi syai'. Apakah segalanya ini termasuk manusia ini diciptakan, terbentuk, tercipta tanpa ada yang menciptakan tiba-tiba? Tentu akal tidak bisa menerima itu. Akal kita mengatakan sesuatu yang ada mesti ada yang mengadakannya. Masjid ini ada, mesti ada yang membangunnya. Coba tanyakan persatu penduduk di komplek ini, percaya tidaknya bahwa masjid ini sudah ada begini, tidak ada yang membuat. Tentu tidak ada yang percaya. Mesti akan mengatakan harus ada yang membuat. Maka mengatakan am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah mereka
ada, tercipta tanpa ada yang menciptakan. Nah, ini terbantahkan. Dengan akal sendiri sudah tertolak. Baik, yang kedua, am-humul khaliqun, ataukah mereka sebagai pencipta? Ini juga tidak mungkin. Manusia ini adalah ciptaan. Apa ia ciptaan menciptakan dirinya sendiri? Maka akal pun menolak. Kalau kita ciptaan, berarti ada yang menciptakan kita. Maka pilihan ketiga, walaupun tidak disebutkan dalam ayat ini kata para ulama, itulah satu jawabannya. Apa itu? Mesti ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makna ayat ini begitu kuat dan dalam ketika disimak ayat ini oleh seorang sahabat yang bernama Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im masih musyrik di saat itu. Ketika dia menyimak ayat ini dari Rasulullah SAW, apa kata Jubair bin Mut'im? Kada qalbi an yatira wadhalika awwal ma waqara al-iman fi qalbi. Ketika dia mendengar Rasul membaca ayat ini, juga mengatakan, hampir jantungku mencopot, terbang menyimak ayat ini. Betul-betul kita tidak berpikir oleh Allah SWT untuk sampai kepada Allah yang menciptakan segala-galanya. Dan itu adalah saat pertama iman itu masuk ke dalam hati. Itu tentang Allah yang menciptakan kita. Warazaqana, dan Allah yang memberikan rezeki. Allah yang memberikan rezeki. Jadi adalah di antara sifat bijaksana Allah SWT. Allah tidak hanya menciptakan kita dan membiarkan kita kelaparan, tidak membiarkan kita terlunta-lunta, tapi disiapkan rezeki untuk kita. Bahkan dibukakan langit untuk diturunkan rezeki, dibukakan bumi untuk dibuatkan rezeki. Ada lautan, semuanya itu diciptakan tempat mencari rezeki bagi manusia. Adapun Allah yang memberikan rezeki, maka dalil dari Al-Quran dan Al-Qali sungguh sangat banyak sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama Ar-Razzaq, sang pemberi rezeki. Ya. Dan Allah nyatakan dalam banyak ayat bahwa dialah yang memberikan rezeki. Seperti dalam surat Saba, Allah mengatakan, "Qul man yarzuqukum minas samai wal ardh?" Qulillah. Tanyakan mereka, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Maka jawablah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rezeki. Secara akal, ini beliau memaparkan setiap pernyataan ini dengan dalil yang itu secara syar'i yang terbentuk dalam Al-Quran dan Sunnah, kemudian dalil secara akal. Karena ada sebagian manusia cara berpikirnya agak sulit dia diajak beriman kepada orang-orang Sunnah. Selalu dia mengedepankan akal, rasio. Maka beliau pun memaparkan secara sisi akal. Kata beliau, adapun dalil akli secara akal bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kepada kita, bahwa anna Allah razaqana fa li'annana la na'ishu illa ala ta'amin wa syarabin wa ta'am wa syarab khalaqa Allah azza wa jalla. Bahwa manusia ini dan makhluk seluruhnya hidup ini tidak mungkin tanpa makan dan minum. Mereka butuh makan, butuh minum. Tentu kita semua butuh makan dan minum. Dan tidaklah kita sehari-hari bersusah payah, memeras keringat kerja, melainkan apa? Untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Maka Allah menciptakan makanan dan minum. Maka itu menunjukkan bahwa dari sisi akal sendiri bahwa manusia itu tidak akan bisa hidup tanpa itu semua. Maka Allah menciptakan itu.
Allah menciptakan kita dan menciptakan rezeki untuk kita. Afara'aitum ma tahduthun? Tidakkah kalian memperhatikan apa yang kalian tanam, yang kalian tani? Antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kalianlah ya, apakah kalian yang menanamnya atau kami sebagai penanamnya? Maksudnya menghidupkan tanaman tersebut. Lau nasya'u laja'alnahu qawman fadaltum tafakkahun. Saya kami berkehendak kami jadikan dia hancur, tidak berhasil. Pertanyaan kalian gagal. Maka apa yang bisa dilakukan? Artinya semuanya itu adalah Allah SWT. Betul, kita melalui proses. Kita membuka lahan, kita garap lahan itu sehingga siap untuk dijadikan tempat bertani. Kemudian kita bawa bibit, kita pun berikan pupuk, kita jaga dia sampai dia menghasilkan. Secara prosesnya kita yang langsung lakukan, tetapi yang menjadikan hasil itu adalah Allah SWT. Buktinya banyak orang yang maksimal dalam kerjanya ingin menghasilkan hasil yang bagus, yang maksimal, enggak juga. Sementara yang lain berhasil. Atau ada juga yang tidak terlalu serius, dalam arti tidak semaksimal yang pertama, tetapi berhasil. Maka itu menyatakan bagi kepada kita bahwa semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau yatrukna hamala. Allah ciptakan kita, Allah berikan rezeki kepada kita. Sebenarnya Allah tidak membiarkan kita sia-sia, tanpa tujuan, tanpa maksud. Apa hasil itu annana khalaqnakum abatan? Dalam surat Al-Mu'minun, apakah kalian menyangka bahwa kami ciptakan kalian itu hanyalah untuk tujuan sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un. Kemudian kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Begitu prasangka kalian dari manusia. Dan ternyata ada segelintir dari manusia punya cara pandang seperti ini. Kalau inilah hidup sesungguhnya, hidup dengan materi ini sesungguhnya, maka bahagia semuanya bahagia di sini. Sehingga ambisi tertinggi mereka sukses di dunia ini, tanpa mereka berpikir, tanpa mereka mau mempersiapkan kehidupan kelak mereka di akhirat. Sehingga apapun yang mereka lakukan di sini, mereka tidak peduli dengan orang lain. Yang penting dia memperoleh kondisi, dia bahagia, dia terpuaskan meskipun orang lain tersakiti, terugikan, terzalimi diri. Kenapa? Karena dia berpandangan bahwa hidup ini ya ini saja. Sungguh ini cara pandang yang sangat terpilih dan kecil. Jangan secara syar'i, bahkan secara rasio pun ini beli. Secara syar'i Allah sudah menemukan. Apakah menyangka seperti itu? Tentu tidak. Ya. Kalau mereka tidak akan dikembalikan kepada Allah, tentu clear dan pasti dikembalikan. Ada yang secara akal dia, secara rasio. فلأن وجود هذه البشرية لتحيا ثم تتمتع كما تتمتع الأنعام ثم تموت إلى غير بعث ولا حساب. Apakah manusia kita ini hidup di dunia ini hanya sebatas untuk hidup, kemudian menikmati hidup bersenang-senang dengan makanan, dengan pasangan, dengan keluarga. Setelah itu selesai kita mati dan tidak ada kebangkitan, tidak ada hisab seperti itu? Tentu tidak. Maka ini sama seperti al-an'am, seperti hewan, seperti binatang. Apa bedanya? Tidak ada ubahnya dari mereka. Hidup di dunia, cari makan, buat rumah, sukses karirnya, setelah itu mati, sudah selesai. Apa sebatas itu? Ada amrullah yaliqu bi hikmatillah. Hal seperti itu tentu tidak
tidak sesuai dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala, ya, sikap bijak yang Allah miliki. Bal huwa 'adafun mahd. Tetapi kondisi seperti itu tentunya adalah sebuah kesia-siaan semata. ولا يمكن أن يخلق الله هذه الخليقة ويرسل إلى الرسل ويبيح لنا دماء المعارضين المخالفين للرسل عليهم الصلاة والسلام ثم تكون النتيجة لا شيء. Dan tidak mungkin pula Allah Subhanahu wa taala turunkan agama menjadi para rasul, kemudian untuk membela agama serta para rasul tersebut dihalalkan darah untuk ditumpahkan, perang antara umat, kemudian setelah itu tidak ada perhitungannya, tidak ada hisabnya. Ini tentu juga mustahil. Maka ketika ada yang namanya hari kembali kepada Allah, hari kebangkitan, hari dihisab, itulah yang paling masuk dalam akal manusia. Maka Allah tidak membiarkan kita. Allah ciptakan kita, Allah buat kita hidup di muka bumi ini, Allah siapkan rezeki. Setelah itu Allah memberikan petunjuk agar kita berjalan di atas jalan yang lurus, berada di atas kebenaran, untuk nantinya kita kembali kepada Allah dengan membawa bekal tersebut. Hidup ini tidak sebatas dunia. Kita bukan hewan. Kalau hewan, ya anggap ini sudah dunia mereka. Di akhirat mereka pula akan berbunuh dan tidak ada surga dan neraka bagi mereka. Tapi manusia beda cerita, jin beda cerita. Mereka disiapkan di akhirat itu surga dan neraka, dan itulah fase kehidupan sesungguhnya. Ya. Kita ada masa hidup fase di janin, kemudian keluar dari janin, dari rahim ke dunia. Setelah di dunia kita ke barzah, meninggal dunia ke barzah, kubur. Setelah kubur baru ke akhirat. Ini fase-fase kehidupan. Ketika di janin kita hidup, tetapi apakah maksimal hidup kita? Tidak. Ya, sebatas kondisi di dalam janin. Kemudian keluar dari rahim ke dunia, barulah kita merasakan hidup yang lebih maksimal. Tenaga kita lebih kuat, badan kita lebih besar, kita bisa menikmati apa yang tidak dinikmati oleh janin, atau ketika kita masa berada di fase janin. Semakin maksimal nikmat kita rasakan. Kemudian setelah kita mati, pindah ke alam barzah. Pisah antara jasad dan roh. Ada kehidupan alam barzah. Di situ ada nikmat, ada azab. Jadi disebut dengan nikmat kubur, azab kubur. Dirasakan oleh manusia. Ya. Yang dimana sebagian dari hadis terkadang dapati bahwa roh itu kembali ke jasadnya mereka, hidup di dalam kubur mereka. Itu adalah sebuah kehidupan khusus, berbeda dari kehidupan akhir, dari kehidupan dunia. Berbeda dari kehidupan dunia. Sehingga tidak boleh kita mengkiaskan, menganalogikan kehidupan di barzah dengan kehidupan dunia. Keliru. Makanya ada orang yang mengingkari azab kubur. Kenapa? Karena mereka memakai kias dan analogi kehidupan dunia. Sehingga akhirnya standar itu mengantarkan mereka kepada menolak azab kubur atau nikmat kubur. Ketika diberitahu kepada mereka orang di kubur itu seorang mukmin, maka dia akan ditempatkan di atas permadani yang datang dari surga. Kuburnya luas sejauh mata memandang, akan ditemani oleh seorang malaikat yang gagah, dan udara yang sampai kepadanya udara yang berasal dari surga yang sangat adem sekali. Kata mereka, ayo kita buka kubur. Ada yang kita dapatkan seperti ini? Kan nggak ada. Bedanya. Kalau begini cara berpikirnya, ya jelas dia tidak akan menemukan hal itu. Tapi kalau kita mengatakan bahwa kehidupan dunia dan kehidupan barzah itu berbeda, maka di sini kita akan beriman. Berikan contoh, ada contoh kehidupan yang Allah SWT jadikan untuk mendekatkan pemahaman kita. Seperti orang mimpi. Orang mimpi tidur dia, kita tidur. Terkadang kita mimpi, macam mimpi kita. Mimpi keluar negeri, mimpi naik pesawat, ya.
mimpi jadi bos, jadi raja, semua kita mimpikan, punya kerajaan, punya dayang-dayang, seterusnya. Seolah nyata pada saat itu. Ternyata ketika bangun kita hanya ada di atas kasur kita. Ini kita diberikan apa? Gambar supaya kita ini mengetahui bahwa tidak semua bisa diukur dengan standar kehidupan dunia. Sama seperti dulu misalnya